Memperbarui niat, tajdidu niat. Pertanyaannya adalah, apa niat kita dalam menjalani setiap aktivitas? Sudah benarkah niat kita tersebut? Dalil yang selalu hadir dalam benak setiap kali mengkaji masalah niat adalah hadis riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dari Amirul Mukminin Abu Hafiz Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung niatnya. Dalam riwayat lain tergantung niatnya, dan bagi setiap orang memperoleh apa yang dia niati. Maka barang siapa yang hijrahnya karena ingin mendapat keridhaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keridhaan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin dia peroleh atau karena wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya adalah menuju apa yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jika ditelisik secara mendalam, hadis di atas menyangkut 4 jenis niat yang menjadi pijakan dalam setiap aktivitas manusia. Yang pertama, niat karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW. Yang kedua, niat karena faktor insani, entah demi pasangan hidup, anak maupun keluarga. Yang ketiga, niat karena faktor non-insani, baik dalam bentuk harta, jabatan hingga popularitas. Yang keempat, niat karena faktor kepentingan pribadi atau egoisme niat. Jika diringkas, niat itu sebenarnya hanya ada 2 jenis, yaitu niat demi Khalik Allah Subhanahu wa taala dan demi makhluk. Dari 2 pilihan ini seringkali kita terjebak memilih niat demi makhluk. Contoh kesalahan dalam niat antara lain, seorang siswa belajar demi meraih ilmu, padahal ilmu adalah secuil dari Asmaul Husna Al-Alim. Seorang guru mengajar demi harta, padahal harta adalah secuil dari Asmaul Husna Al-Ghani. Seorang pegawai bekerja demi menafkahi keluarga, padahal nafkah keluarga adalah secuil dari Asmaul Husna Al-Razak. Seorang pemimpin bekerja demi jabatan, padahal jabatan adalah secuil dari Asmaul Husna Al-Malik. Seorang penjabat bekerja demi popularitas, padahal popularitas adalah secuil dari Asmaul Husna Al-Rafi. Demikian seterusnya. Mengingat ilmu, harta, keluarga, jabatan, dan popularitas sering menjadi niat dalam aktivitas manusia, maka penting untuk menengok pesan Quran berikut. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 216. Dan Allah lah yang maha kaya, sedangkan kalian itu fakir. Surat Muhammad ayat 38. Kamilah yang akan memberi rizki kepada mereka dan juga kepadamu. Surat Al-Isra ayat 31. Katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Surat Ali Imran ayat 36. Ayat di atas secara tersurat maupun tersirat menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya penjamin terwujudnya ilmu, harta, nafkah keluarga, serta jabatan. Logikanya, daripada kita niat demi meraih salah satu atau bahkan hal-hal tersebut, jauh lebih efektif dan efisien jika kita niat demi Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan niat beraktivitas antar demi Allah Subhanahu wa taala dengan demi makhluk itu beda efeknya. Jika seseorang berniat demi makhluk termasuk demi kepentingan pribadi, niscaya dia akan berkutat pada 2 sikap negatif, yaitu jika berhasil akan berdampak kepongkahan, dan jika gagal akan berdampak sikap frustasi atau putus asa. Coba tengok berapa banyak orang yang mengklaim bahwa
Dialah kunci kesuksesan, kesejahteraan masyarakat, meroketnya perusahaan, membludaknya peminat lembaga pendidikan. Bahkan kerap muncul statement, "Jika bukan karena saya, niscaya tidak akan pernah sukses." Sebaliknya, berapa kasus bunuh diri yang sudah kita baca, dengar, atau lihat di berbagai media massa, mulai dari sebab-sebab ekonomi, politik, hingga asmara. Lain halnya jika seseorang berniat demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia tidak akan pernah merasa menjadi kunci kesuksesan maupun terpuruk pada jurang keputusasaan. Mari simak rangkaian ayat berikut ini ketika Sayyidina Abu Bakar merasa bahwa tidak ada lagi jalan keluar sehingga hampir-hampir saja putus asa. Rasulullah SAW menenangkan dengan kalimat yang meneduhkan, "Jangankanlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita." Surat At-Taubah ayat 40. Sebaliknya, ketika salah seorang sahabat Nabi Sulaiman alaihissalam diberi anugerah mampu memindahkan tahta Ratu Bilqis dari sekejap mata, dia berkomentar dengan penuh kerendah hati tanpa terbesit kesan pongah sedikit pun, "Ini adalah karunia Tuhanku untuk mencoba aku, apakah aku bersyukur atau mengingkari?" Surat An-Naml ayat 40. Perbedaan lebih gamblang antara orang yang berniat demi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan demi makhluk dapat tersimak. Niat demi Allah Subhanahu wa Ta'ala tersirat dalam surat Al-Hadid ayat 23, "Supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu." Niat demi makhluk termasuk demi kepentingan pribadi. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah, dan apabila ia mendapat kebaikan, ia amat kikir. Surat Al-Ma'arij ayat 20-21. Agar egoisme niat maupun niat demi makhluk tidak semakin menggurita dalam benak, sebaliknya niat demi Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin mengkristal dalam kalbu, eloknya kita renungkan 3 hal. Yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai Al-Quran dengan surat Al-Alaq ayat 1 yang memuat redaksi Bismi Rabbika, atas nama Tuhanmu. Demikian halnya dalam setiap memulai surat kecuali surat At-Taubah, selalu diawali basmalah yang memulai redaksi Bismillahi atas nama Allah. Lalu mengapa kita masih bersikukuh untuk beraktivitas atas nama selain Allah? Kedua, setiap kali gerakan sholat di luar iktidal, kita membaca Allahu Akbar, Allah yang maha besar, bukan kita. Lalu mengapa kita melampaui batas hingga merasa diri kita setara atau bahkan setingkat di atas Allah dalam setiap kesuksesan yang kita raih? Bukankah proporsi sebab-sebab kesuksesan kita lebih banyak ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan kekuatan pribadi? Bukankah Allah yang menggerakkan hati, kecerdasan nalar, kekuatan fisik, hingga tunduknya alam semesta, sehingga membuat kita dapat merenungkan atau merengkuh kesuksesan? Dan kamu tidak dapat menghendaki kecuali apabila dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Surat Al-Takwir ayat 29. Lebih dari itu, jika kita merasa bahwa kita memiliki saham dalam setiap kesuksesan yang kita raih, dikhawatirkan kita tergolong orang-orang yang dikecam Al-Quran berikut. Yang demikian itu adalah karena kamu kafir apabila Allah saja disembah, dan kamu percaya apabila Allah dipersekutukan. Al-Ghafir, surat Ghafir ayat 12. Jadi, aktivitas seorang muslim yang ideal adalah dilandasi oleh etos kerja ikhlas, etos kerja keras, etos kerja cerdas, dan etos kerja berkualitas. Setelah 3 etos tersebut terpenuhi, baru kemudian bersikap tawakal. Itulah kiranya mengapa dalam Al-Quran ada ayat berikut,
Apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Ali Imran ayat 159. Tawakal adalah aktivitas yang berorientasi pada kerja, bukan pada hasil. Oleh karena itu, jika kita sudah beraktivitas dengan etos kerja cerdas dan berkualitas, berarti kita telah sukses. Apapun hasil yang kita raih, entah sesuai dengan rencana program kita maupun tidak. Wallahu alam